Hai. Hai. Perasaannya udah sampai di titik ini bareng-bareng sama radiomu tuh seneng sih, karena gue belajar banyak, gue berproses juga, terus gue kenal orang-orang baru yang asik-asik parah. Dan sedih sih karena kabinetnya bentar lagi mau selesai. Wow, nggak berasa banget ya waktu ya. Perasaan baru kemarin gue keterima jadi penyiar, gue partneran sama Kadira, dan sekarang udah selesai. Gue makasih banget sama Kadira. Gue banyak banget belajar dari dia gimana caranya siaran yang baik, gimana caranya mengolah materi siaran menjadi sesuatu yang menarik bagi audiens. Sekali lagi gue terima kasih. Rasanya cukup mengejutkan ya, ternyata bisa tetap berada di radiomu 1 tahun walaupun kita harus kerja selama pandemi. Ternyata banyak new experience and new insight yang kita dapat, dan mungkin gak akan kita dapat kalau misalnya gak online. Jadi sangat bersyukur banget bisa ada di radiomu sampai titik ini, dan grateful juga dapat partner kerja yang sangat-sangat memberikan banyak pengalaman baru buat gue. Rasanya pastinya sih bangga banget ya bisa sampai di titik ini bareng radiomu. Apalagi kita udah ngelewatin hal-hal yang gak terduga sebelumnya, kayak pandemi, kita gak bisa ketemu langsung, cuma pernah rapat berapa kali ketemu langsung, tapi kita bisa ngelewatin semuanya. Dan aku bangga bisa ada di titik ini. Aku dapet pelajaran yang banyak banget dari radiomu, dari anak-anaknya, dari organisasinya. Pokoknya aku bersyukur banget bisa ada di kepengurusan Alfa di Arutala, dan aku dipercayain sebagai pendamping. Bisa sampai di titik ini rasanya tuh lega banget, jujur lega banget, karena semua broker, semua kerjaan, semua yang harus dipikirin tuh udah kelar semua, udah diselesaikan dengan baik. Jadi lega banget dan seneng banget tentunya udah berhasil bertahan setahun yang nggak baik-baik aja ini, jujur. Jadi lega dan seneng banget udah bisa ngelewatin setahun ini dengan sangat baik. Perasaan gua sekarang rada bittersweet sih, soalnya kan nggak kerasa udah mau setahun di kabinet Arutala. Dari awal Februari kemarin sampai sekarang udah mau Desember, sekarang November. Jadi ya rada bittersweet sih. Kan udah walaupun cuma online, pada di rumah masing-masing
masing-masing ada kerasa serunya juga lah, kerasa asiknya, kayak ada rasa kekeluargaan di antara pengurus-pengurus radiomu. Walaupun ya kondisi sekarang gini, tapi sekarang yang gue rasain itu sih, nggak kerasa bentar lagi mau pisah gitu, mau selesai kepengurusan di kabinet ini. Sangat lega karena bisa kayak sampai gitu loh bareng-bareng, yang ya walaupun banyak kendalanya gitu kan, terus bareng-bareng masih tetap kompak. Terus walaupun kayak kadang aduh mager banget nih rapat di Google Meet gitu, kadang kayak aduh capek, tapi nggak pengen ikut, tapi ya perasaannya seneng bisa menyelesaikan 1 tahun ini dengan penuh kayak kendala, tapi tetap senang-senang gitu, yang nggak sampai kita nyerah gitu, enggak gitu. Jujur nggak pernah expect kalau bakal ada pandemi kayak gini, kayak gak kepikiran gitu aja, kayak kita harus jauh-jauhan padahal makhluk sosial, tapi harus dipaksa untuk jauhan gitu. Sebelum bulan Februari kan kita bener-bener nggak expect bakal berjauhan kayak gini, karena semua rencana kan kita udah kayak wah gila, kayak gue nih manajer announcer kan udah kayak gue bakal nih bikin siaran yang lebih wah lagi. Gue udah nggak sabar gitu tadinya, kayak mau keliling-keliling fakultas, terus ke studio, karena kan gue harus kayak semacam mantau semua siaran gitu kan. Kayak tadi udah expect bakal kayak gitu, ternyata taunya kita jauhan kayak gini, malah siarannya dari rumah masing-masing, terus kerjaan gue di rumah aja gitu. Kalau dari awal ada corona masuk ke Indonesia tuh kayak pasti nih akan ngefek gitu, entah apapun efeknya, tapi pasti ngefek gitu. Dan ternyata bener aja kan, kuliah diberhentiin dan segala macam, dan itu ngefek juga ke organisasi kita di radiomu gitu. Awalnya dia kayak yang tadi aku bilang, awalnya aku juga takut gak bisa menjalankan semuanya dengan baik gitu, tapi berkat dukungan dari teman-teman dan lingkungan radiomu yang memang suportif, semuanya bisa dilalui sampai kita ada di titik yang sekarang. Kalau ditanya expect apa enggak mah nggak mungkin ya, karena pandemi gitu. Tiba-tiba kita di bulan Maret kita harus kembali ke rumah dan menghadapi PJJ, dan kita benar-benar di lockdown, nggak bisa kemana-mana selain dari rumah doang. Dan itu kayak anjir lah, gue tuh baru dapet announcer gitu loh, dan gue mendapatkan program yang gue mau, yang bener-bener pengen gue bangun di radiomu, yang pengen gue buktiin kalau program gue yang Korea plus Jepang, yang bagus bukan cuma Korea doang loh, tapi Jepangnya juga bagus. Banyak hal dari Jepang yang bisa kita angkat di radiomu. Dan ketika pandemi ini gue ngerasa jadi kayak parah banget sih, kayak kacau banget semuanya. Jadi kayak gue harus ngulang lagi gimana caranya gue bisa ngenalin apa yang gue mau dari siaran gue. Siapapun ya, menurut gue saat ini gak pernah menyangka kalau misalnya akan dihadapi oleh pandemi yang luar biasa lama dan penyebarannya parah banget gitu ya, yang mengharuskan kita untuk bekerja, kuliah, sekolah dari rumah. Begitu juga buat organisasi gitu. Salah satunya ya radiomu ini. Gak menyangka, dan kalau dipikir-pikir di awal-awal untuk ngelaksanain radiomu dari rumah masing-masing tuh kayak gak mungkin. Tapi sampai detik ini, sampai akhirnya kita teman-teman Arutala bisa sampai sejauh ini. Keren banget, luar biasa. Karena aku pelajari darimu tuh banyak banget. Aku kayak belajar disiplin, belajar
gitu kan, karena deadline terus-terusan. Yang aku pelajari di radiomu itu banyak banget, apalagi kayak aku tuh bener-bener ngalamin hal yang pertama kali di radiomu itu banyak banget, kayak pertama kali jadi announcer, pertama kali jadi moderator, pertama kali live di IG. Jadi kayak radiomu tuh membantu aku untuk lebih explore diri aku dan membantu aku untuk lebih pede sih. Banyak banget, sumpah. Selain aku di radiomu itu bisa belajar tentang dunia radio, tentang caranya announcing dan lain-lain, yang paling aku kerasa banget itu adalah gimana sih caranya untuk bisa ngobrol atau sharing pikiran, pendapat sama orang-orang dengan latar belakang dan juga pola pikir yang berbeda-beda. Itu sih kayak kerasa banget manfaatnya buat aku. Sejauh ini gue belajar Microsoft karena gue jadi sekre ya, gue belajar Microsoft Word, terus Excel, terus apa lagi ya? Kayak editing ya, sebenarnya editingnya masih kayak cetak gitulah, kayak Canva gitu kan, kayak masih biasa banget gitu kan. Yang kalau udah bagus mah kayak PixArt kan turun gak sih, kayak Adobe Photoshop gitu kan, Corel Draw, terus Illustrator gitu. Terus paling kayak tadi Microsoft sama Excel, terus ini apa namanya, gue jadi agak sedikit organisir file apa namanya kuliahnya. Jadi kayak gue satu ini semester 1, semester 2, semester 3 itu gue file itu loh, karena gue belajar untuk di radiomu tuh kayak ini notulensi, terus ini surat masuk dan surat keluar gitu kan. Awalnya kayak gitu kan, kayak berekspektasinya ya pokoknya ada absen lah segala macam gitu kan. Nah, itu udah gue iniin banget tuh, udah gue bikin gitu kan. Terus habis itu ngelatih ini kecepatan berbicara. Terus kayak gue jadi 15 detik kan untuk ngomong tuh kayak susah gitu kan buat gue itu susah banget. Kayak liat orang-orang tuh kadang kok dia 15 detik kayak santai terus dapat gitu. Kalau gue sedangkan gue kayak ngomong 15 detik tuh kayak kurang banget ya kan. Dan itu dibatasi tuh siarannya. Jadi kayak gue belajar pelan-pelan ngomongnya dan lebih ngerti dulu nih apa yang mau gue ngomongin. Jadi jangan asal ceplos aja, soalnya banyak banget tagnya jadinya, jadi malah buang waktu. Terus habis itu gue juga dapat pelajaran apa lagi ya sebenarnya kalau nggak pandemi kayak bakal lebih nge-explore banyak sih. Cuma sejauh ini dari sistem, dari kayak jadi penyiar gitu, gue jadi ya tau lah gitu teknik penyiaran gitu pokoknya seru deh. Gue berharap offline aja intinya. Kalau ditanya soal perasaan, pastinya aku sangat senang sekali karena gak henti-hentinya aku bersyukur punya tim yang sangat luar biasa, bisa membangun radiomu menjadi lebih baik lagi walaupun di masa pandemi kayak gini. Ya sesenang itu, walaupun hal ini nggak pernah terjadi sebelumnya, kita nggak pernah ada gambaran kayak seperti apa sih bangun organisasi di masa pandemi kayak gitu. Tapi aku benar-benar seneng banget karena kita tetap bisa ngasih yang terbaik kepada halayak luas gitu. Kita tetap bisa aktif walaupun dalam keadaan yang terbatas gitu. Perasaannya sih mungkin lebih ke seneng sama sedih kali ya. Senengnya karena kan di sini dari tahun 2017 sampai 2020 dan banyak hal lah yang udah dilewatin bareng-bareng dari awal banget, dari zaman-zaman baru daftar, makrab dan lain sebagainya sampai sekarang ini tuh banyak banget. Dan juga tahun ini kayak paling spesial juga karena ada pandemi kan, dan banyak hal pengalaman dan uji nyali dan adrenalin yang lebih-lebih daripada sebelum-sebelumnya. Terus sedihnya mungkin ya udah nggak bisa bareng sama teman-teman yang lain lagi karena ya mau nggak mau pasti aku akan lulus kan. Dan sedih aja, mungkin akan jarang main ke studio juga gitu, tapi aku pasti masih boleh main ke studio kan. Pesannya bingung banget lagi pesannya. Gak kerasa ya, kayaknya baru kemarin deh aku kepilih jadi general manager, sekarang udah mau ngucapin
pesan-pesan lagi aja. Tapi yang pasti karena pandemi ini juga tidak tahu kapan berakhirnya, aku harap teman-teman masih bisa terus solid di dalam radiomu, tetap bisa saling mengasihi, mencintai dan juga memberikan apapun yang ada di dalam diri kalian, berkontribusi sebaik mungkin di dalam radiomu, karena balik lagi radiomu itu rumahnya kalian. Ketika kalian merasa sedih, merasa jiwanya hampa, tenang aja, pasti selalu ada radiomu yang mengisi kehidupan kalian. Pokoknya buat kepengurusan berikutnya juga semoga bisa kasih yang jauh lebih baik lagi, bisa kasih inovasi-inovasi yang luar biasa. Keluarin aja ide-ide gila kalian, karena ya asalkan itu menyenangkan, pokoknya dijalanin aja. Pesan untuk radiomu kedepannya sih yang gak jauh-jauh dari semoga radiomu makin dikenal lah di Bandung, bukan cuma di Unpad doang. Mungkin orang-orang di Unpad nih, Kema, warga Kema lebih aware lah sama kehadiran radio-radio yang ada di Unpad, termasuk radiomu ini. Terus juga aku harap mungkin radiomu bisa lebih sering ketemu artis ya biar banyak voice overnya juga buat kita. Terus mungkin agar banyak demo musik dari musisi-musisi terkenal juga yang masuk ke kita. Kemarin udah lumayan tuh. Aku harap sih yang terbaik aja lah, dan eksistensi kalian tetap adalah dan bersinar gitu. Dan aku harap anak-anak yang ada di radiomu yaitu Mutrix selalu bahagia dan senang serta bangga karena udah menjadi bagian di radiomu. Itu sih. Kalau pesan untuk Arutalanya mungkin terima kasih banyak sih, karena ini bukan satu kata ya. Ya udah, terima kasih itu satu kata. Pokoknya terima kasih banyak. Dua kata jadi. Radiomu. 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 Music and education will be your friends.